Salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Sabtu, hari sesudah Rabu Abu, tanggal 5 Maret 2022 bersama saya, Setiawati dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Pada hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bacaan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas berkat, rahmat, dan anugerah yang telah kami terima sampai dengan hari ini. Terima kasih pula atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga Engkau sudi senantiasa mengampuni umat-Mu dengan penuh dosa, bahkan kami Kau angkat menjadi anak-Mu. Berkatilah kami saat ini, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu melalui bacaan Injil hari ini. Semoga kami semakin memahami, semakin mengerti, dan selalu menjalankan sabda-Mu dalam hidup kami hari ini. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, Ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, panggilan Yesus terhadap Lewi dalam bacaan di atas ditanggapi oleh Lewi dengan gercep atau gerak cepat, di mana dia langsung berdiri, meninggalkan segala sesuatu, kemudian dia mengikuti Yesus. Bahkan setelah itu dia mengadakan perjamuan besar di rumahnya sebagai ungkapan syukur dan kesiapannya mengikuti Yesus. Tetapi hal itu ditanggapi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan bersungut-sungut, dan mereka menanyakan kepada murid-murid Yesus, mengapa Yesus mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi Yesus yang menjawab bahwa bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit yang memerlukan tabib. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah sudah siap kita dipanggil untuk melayani Tuhan, baik di gereja maupun di masyarakat? Akankah kita seperti Lewi yang langsung berdiri meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus? Bukan hanya mengenai kesediaan kita menerima panggilan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan dan melaksanakan panggilan kita itu. Akankah kita menjalankan dan melaksanakan panggilan kita dengan baik dan dengan penuh totalitas, dengan tidak mengambil keuntungan dari kedudukan, jabatan, atau pekerjaan kita untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun kelompok kita sendiri, atau dalam keadaan istilah sehari-hari dikenal dengan istilah aji mumpung? Beranikah kita meninggalkan segala sesuatu milik kita untuk mengikuti Yesus?
Segala sesuatu ini menurut saya termasuk harta benda atau kekayaan, kenyamanan, serta segala sesuatu kenikmatan yang kita punya. Bahkan sebagai pelayan, sudah siapkah kita dicaci maki, diprotes, dianiaya, dihina, difitnah, bahkan tidak dihargai atas segala daya upaya kita yang sudah kita lakukan dengan jerih payah? Di lain pihak, bagaimana juga tanggapan kita terhadap orang lain yang telah menanggapi panggilannya untuk melayani? Apakah kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang bersungut-sungut karena merasa iri dengki bila ada teman-teman maupun sahabat kita yang dengan gercep menanggapi panggilannya, atau yang menerima pekerjaan baru, atau yang mendapat kenaikan kedudukan? Bukankah kita seharusnya ikut bersyukur dan bergembira atas keberhasilan orang lain? Pada akhirnya dalam bacaan di atas, Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Terutama dalam masa prapaskah ini, marilah kita mengikuti Yesus untuk bertobat dengan berpuasa dan berpantang. Kalau hanya berpantang dan berpuasa makan, itu suatu hal yang biasa. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati, pikiran, tindakan, dan ucapan kita agar bertobat dan tidak jatuh ke dalam dosa? Sulit memang, terutama menjaga hati, pikiran, dan mulut untuk tidak menyakiti hati orang lain. Dan selama 2 tahun ini, atau selama masa pandemi, bukankah mulut kita sudah ditutup masker? Dengan gerakan memakai masker, kita bukan hanya menjaga masuknya virus ke dalam tubuh kita, tapi juga untuk menjaga mulut kita agar tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, apalagi yang sedang menderita. Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas kehadiran-Mu di dunia yang memanggil kami untuk menjadi pelayan-Mu. Dampingi dan bimbing kami saat kami melaksanakan tugas pelayanan kami. Jaga hati dan mulut kami agar kami dapat memberikan yang terbaik bagi mereka yang membutuhkan tenaga dan pikiran kami dengan tidak menyakiti mereka. Kuatkanlah kami dengan rahmat-Mu agar kami dengan tulus, ikhlas, dan totalitas melayani-Mu. Akhirnya Yesus, semoga apa yang kami lakukan memberikan buah-buah kasih bagi mereka yang membutuhkannya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.